Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bi nuril imani wal islam. Walladzi fatara samawati wal arda bi qudratihi wa dabbara al umur bi tartibi bi hikmatihi. Wassalatu wassalamu ala asrofil khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman para jamaah sekalian mustami'in, monggo kita lajengake anggenipun sarang-sarang pipinau mempelajari kitab Nashaiful Ibad Samakis halaman 35 halaman 35 baris keempat dari bawah. Wal maqalatut tasi'ata asyarata. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam samailah hadrati Muhammad Nur Ahmad Saleh Ahmad Azid Mayai Abdul Hadi Zahid Warafi Ahmad Marzuki Zahid Abdul Hadi Fakih wa Ibrahim Sumail Harati Muhammad Nabi Ibni Umar Al-Bantani Al-Jawi wal Hafidh Syekh Syabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani annallahu yuli darajati fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Ya Rabbana ya kana sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa madana bi asri wa alaina min barakati fitrani amin. Wal maqalat tasi'ata asyar. Utawi makalah kang kaping 19. Saniki pun makalah yang ke-19. Nah, kan kitab sing jenengan asta niku halaman 3 gangsal 35 baris keempat dari bawah. Ukhiya den wahyuake ila badil anbiya'i maring setengah pira para nabi. Apa sing dinginake? Dawuh atikni fima amartuka wala ta'sini fima nasibtuka. Anten dawuh sebuah makalah yang diwahyukan kepada sebagian nabi ini mboten diceritakan nabi sinten. Atikni ta'ato sira ni ingsun fima ing dalam barang amartu kang perintah sapa ingsun ka ing sira. Wala ta'sini lan aja ndurhakani aja maksiati sira ni ingsun fima ing dalam barang nasahtu kang nasihati sapa ingsun ka ing sira. Taatlah kepadaku terhadap apa yang aku perintahkan kepadamu. Wala ta'sini fima nasahtuka, dan jangan durhaka kepadaku terhadap apa-apa yang aku nasihatkan, aku larang kepadamu. Jadi diminta untuk taat kepada semua yang diperintahkan Allah kepada kita. Menjauhi, dilarang untuk mendurhakai, menerjang hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayfima tegese dalam barang da'autu kang ngajak ingsun ka ing sira ilama maring barang fi kang tetep dalam as-salat aslahu utawi kebagusan. Jadi semua pada dasarnya semua yang diperintahkan Allah atau yang didakwahkan kepada Nabi untuk umatnya agar melakukan atau melaksanakan, pada dasarnya di dalamnya itu ada kemaslahatan, ada kebaikan-kebaikan semuanya. Jadi semua perintah-perintah Allah melalui para nabinya, para rasulnya, di dalamnya pasti ada kebaikan-kebaikan. Entah kebaikan itu yang berkaitan dengan agamanya atau berkaitan dengan jiwanya, akalnya, keturunan atau hartanya. Jadi tidak lepas dari 5 hal tadi.
atau yang diistilahkan oleh Imam Al-Ghazali wonten kitab Al-Mustasfa, diistilahkan dengan maqasidus syariah. Jadi tujuan-tujuan pentasyriatan yang tidak lepas dari 5 hal tadi. Jadi upaya untuk menjaga agamanya. Kita diperintahkan sholat, diperintahkan zakat, diperintahkan haji dan lain-lain sebagainya. Itu dalam kerangka untuk menjaga agama kita. Hifdzuddin, dilarang untuk syirik, menyekutukan Allah dengan segala model-modelnya. Nah, syirik itu ketika kita berkeyakinan ada zat lain yang mempunyai kekuatan selain Allah, itu masuk kategori syirik. Ya, semua. Kalau semua yang didasarkan atau dikembalikan kepada Allah, itu masuk kategori syirik. Punya barang akik misalkan, ya, berkeyakinan akik ini yang mempunyai kekuatan, atau ketika dia jalan-jalan terus enek kendaraan nabrak gak popo, terus berkeyakinan singgari gak popo, singgari aku ditabrak ora nopo jenis ora catu macam-macam, mergo nggawa akik. Berarti dia menganggap akik itu punya kekuatan setara dengan kekuatannya Allah yang bisa menolong dia. Nah, itu dia telah syirik atau menyekutukan Allah. Ya, jadi kalau berkeyakinan yang menyelamatkan gara-gara dia nggawa akik mang dia selamat, berarti yang menyelamatkan dia adalah akiknya. Atau barang-barang yang lain, mungkin bisa keris kecil atau apapun. Ya, dia berkeyakinan kalau yang menyelamatkan atau gara-gara membawa barang itu dia menjadi selamat. Itu masuk kategori syirik. Nah, hal-hal semacam itu syariat melarang. Allah melarang untuk bersyirik atau menyekutukan kepada Allah. Karena syirik itu adalah suatu dosa besar yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah kecuali kalau dia tobat. Kalau misalkan sampai mati dia tidak tobat, maka Allah tidak akan mengampuninya. Tapi beda dengan dosa-dosa yang lain. Ya, dosa-dosa yang lain belum sempat taubat, ada kemungkinan Allah akan mengampuninya lewat doa dari anak-anaknya, saudara-saudaranya, ya, atau amal-amal lain yang bisa melebur dosa-dosanya. Karena amal yang baik itu bisa melebur keburukan-keburukan. Jadi amal-amal yang baik, entah itu berupa apapun, termasuk sedekah, itu bisa melebur dosa-dosa yang kita lakukan selain syirik. Nah, itu berkaitan dengan agama, menjaga agama. Nah, terus ada kisos, ya, wong mati ini dipateni. Itu dalam rangka apa? Untuk menjaga jiwa, agar hak jiwa itu terlindungi. Nah, hukuman ini adalah hukuman yang menjerakan. Hukuman menjerakan. Ya, hukum Islam, hukum dalam Islam itu hukum-hukum yang menjerakan, yang membuat orang atau seseorang yang akan melakukan kejahatan itu mikir, karena hukumannya sangat menjerakan. Wong matani dipateni. Memang ada seperti itu. Penataran matani wong, menghilangkan nyawa orang lain. Nah, hukum Islam, orang itu dibunuh, tetapi harus melewati proses pengadilan, nggak bisa kemudian dibunuh secara massal, nggak boleh. Nah, di Indonesia ini hukum ini nggak berlaku. Nah, nggak berlaku, nggak boleh terus kemudian kita membuat hukum tersendiri atau membuat pengadilan tersendiri. Nah, wong matani wong terus dipateni, nggak boleh. Islam pun tidak benarkan kalau itu dilakukan oleh perorangan, harus melalui lembaga pengadilan. Islam tidak membenarkan kalau itu dilakukan oleh perorangan, harus melalui lembaga pengadilan, qadhi. Nah, ini dalam jangka untuk menjaga jiwa.
untuk menjaga akal, larangan untuk mabuk-mabukan. Nah, itu dilarang karena apa? Bisa merusak akal. Ya, karena orang yang mabuk, ya, tentunya emosinya tidak bisa terkontrol. Orang nggak bisa kemudian mengendalikan emosinya. Akalnya karena akalnya terganggu, ya, dengan mabuk itu. Nah, dalam rangka untuk menjaga akal ini, mabuk itu dilarang dalam agama. Nah, kemudian ada pernikahan, ya, ada pernikahan. Dianjurkan nikah yang sah. Nah, ini dalam kerangka apa? Untuk menjaga keturunan. Nah, dengan nikah yang sah ini untuk menjaga keturunan. Anak ini anaknya siapa? Jelas. Nek kapan nikah jelas. Dan nek kapan gak nikah, angger wong nyenggol, yo gak jelas ki jadi anaknya sapa. Dan pernikahan ini adalah dalam hikmah lainnya adalah menjadikan wanita itu terhormat. Nek gak nikah, angger wong kok nyenggol nggih mboten terhormat wanita itu. Derajatnya menjadi rendah. Nah, dengan pernikahan dalam rangka untuk menjaga keturunan ini, maka itu juga menjaga kehormatan seorang wanita. Seperti hak harta pun dalam Islam juga dilindungi. Orang nggak bisa kemudian seenaknya saja mengambil harta milik orang lain. Harus dengan cara yang benar. Kalau ingin menambah harta harus berniaga. Itu dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Nah, berniaga ini dalam kerangka untuk menjaga harta. Hak orang mempunyai harta. Orang mengambil atau mencuri itu ada hukumannya. Nah, ini dalam kerangka untuk melindungi hak orang yang mempunyai harta benda. Nah, jadi semua perintah-perintah Allah, perintah-perintah agama, semua larangan-larangan agama itu pada dasarnya ada kemaslahatan yang kembali kepada manusia itu sendiri. Terus larangan-larangan itu dalam kerangka untuk menjaga atau menghindari sebuah kerusakan-kerusakan. Nah, kerusakan apapun, kerusakan agamanya, kerusakan jiwanya, akalnya, keturunan atau hartanya, ya, untuk menjaga itu. Seperti tadi misalkan untuk menjaga agamanya, kita dilarang untuk syirik atau melakukan hal-hal yang lain yang bisa menghilangkan amal kita, seperti nopo jenenge riya, ya. Terus ghibah. Ya, larangan tersebut dalam rangka untuk menjaga agama kita. Nah, jadi tidak lepas dari 5 hal upaya untuk menjaga tadi, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Wal maqalatul isruna utawi maqalah kang kaping 20. Kila den ngendikake ikmalul akli utawi nyempurnakan akal. Iku isba'u ridwanillahi anut maling ridane Allah Ta'ala halim wasba Allah. Wajtena bu suktihi atau sakhotihi lan ngedoi bendune Allah. Dari kesempurnaan akal. Akal yang sempurna adalah mereka-mereka yang senantiasa mengikuti sesuatu atau melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan Allah itu ridho, kemudian menghindari hal-hal yang menyebabkan Allah itu bendu atau murka. Jadi bagi mereka yang mempunyai akal sehat, harusnya adalah melakukan hal-hal yang bisa membuat Allah itu ridho kepadanya dan menjauhi segala tindakan yang
bisa menjadikan Allah itu murka. Itu akal yang sehat. Orang yang punya akal sehat, akal yang sempurna. Fa khilafu dzalik, kalau kebalikan dari tadi, tidak mau mengikuti jalan-jalan yang membuat Allah ridho, terus menerjang hal-hal yang dilarang oleh Allah yang menyebabkan Allah itu menjadi murka, maka masuk kategori jununun, wong sing edan. Nah, jadi nek wong sing sehat akale mestine mencari hal-hal yang bisa membuat Allah itu ridho kepadanya, menjauhi segala hal yang membuat Allah itu murka kepadanya. Dan nek kapan orang itu kemudian kebalikan dari sikap tadi, berarti wis ora pengen golek ridhanya Allah, terus enek hal-hal yang dilarang oleh Allah itu diterjang, dilanggar, maka dalam makalah ini dikatakan sebagai jununun, orang yang gila. Ya, orang gila. Gila di sini dimaksudkan adalah tidak menggunakan akalnya dalam melakukan tindakan. Karena orang yang tidak berdasarkan akal ketika bertindak, maka bisa terjerumus. Nek akal ora tinggu, ya, tidak dipikir mau melakukan suatu tindakan, akalnya tidak digunakan, orang digunakan karo mikir. Nek aku ngelakuin ini akibatnya bagaimana? Nek aku menjauhi seperti ini, itu akibatnya bagaimana? Kalau tidak digunakan seperti itu, maka akalnya tidak sehat, atau dalam hal ini tidak katakan sebagai jununun, dikatakan gila. Wal maqalatul hadiyah wal isrun. Wal maqalatul hadiyah wal isrun, atau makalah kang kaping selikur. Kila dengan dikatakan la gurbata. La gurbatal fadil wala watona lil jahil. La gurbatal fadil, ora ono ngumbara iku maujud al fadil kedhe wong kang utama. Wala watonan ora ono omah iku maujud il jahil kedhe wong kang bodoh. Ail mutasif tegese wong kang kasifatan bil ilmi kelawan ilmu, wal amalan nglakoni. Al mutasifu ta wong kang kelewatan, wong kang persifatan bil ilmi kelawan ilmu, wal amal nglakoni. Karena iku ana sapa al mutasif mukroman iku den mulyaake, mukdoman torden gungake, indan nasi munggu manusia. Jadi orang yang berilmu, orang yang mulia, orang yang tindakan-tindakannya itu terpuji, maka dimanapun ia tempatnya, ya, tidak bakar terlantar. Orang yang mulia, orang yang punya ilmu, perbuatannya itu terpuji, itu dimanapun tempatnya tidak akan terlantar. Ya, dimanapun, di hadapan manusia maksudnya enggak. Aifi baladin karena fi baladin tegese dalam ding negara atau desa, karena tinemu sapa baladin atau al-mutasif. Aifi fi ayi baladin tegese di negara karena tinemu apa balad. Maka mengkono sapa kulu baladin sagani balad negara indau ana sandinge atau ngarsane yang mutasif watonon iku omahe. Walau kana salasan ana sapa tafsir goriban iku wong kang ngumbara. Nah, jadi dimanapun ia berada tidak akan terlantar. Pasti ada orang sing ngopeni. Nek kapan dia itu berilmu dan terpuji. Amal perbuatannya terpuji, sae, maka tidak akan terlantar dimanapun ia berada, dari satu tempat pindah ke tempat yang lain.
Karenanya berilmu tentunya akan memberikan sinar kepada orang yang di sekitarnya dengan ilmunya. Terus perbuatan-perbuatan yang terpuji, nah, ini yang akan menjadikan dia terlantar dimanapun ia berada. Nah, walau kana ghoriban wal jahil bi khilafi dzalik, dan beda dengan orang yang bodoh. Ya, bodoh sini ilmu rapaten duwe apa nek kelakuannya kok malah elek. Ya, kapan kau elek? Neng desane dhewe ora dianggap. Wis ora duwe ilmu, lah kok kelakuannya elek menisan. Anggere gawe gelo konggone. Membuat orang di sekitarnya tidak nyaman dengan keberadaannya. Nah, kalau seperti itu orang di sekitarnya orang menganggap ia seperti bukan di desanya. Wis ora dianggap wong. Angger wong anggere sengit nenggone awake. Benci kepada orang itu. Bahkan kalau misalkan kok sampai nopo jenenge meninggal, wong malah bunga. Ya, karena tindakan-tindakannya yang tidak membuat orang di sekitarnya menjadi nyaman. Jadi menjadi gharib, walaupun ia pada dasarnya di desa sendiri. Ketika perbuatannya wis rapate pinter, perbuatannya kok tercela, senengane gawe gaduh, senengane gawe napa jenenge urip-urip tanggane sing wis apik-apik di urip-urip di napa ngaran niku tidak sengsara. Nah niki walaupun ia di rumah sendiri, di desa sendiri, seperti orang yang sendirian, maka tidak dianggap oleh konco-koncone. Nah niki yang dimaksud la gurbata lil fadil wala watona lil jahil. Orang yang berilmu, orang yang mengamalkan ilmunya, orang yang terpuji amal perbuatannya, maka dimanapun ia berada tidak akan terlantar. Dan sebaliknya orang yang jahil, orang berilmu, kelakuannya orang apik, walaupun di desanya sendiri, walaupun di negara sendiri, itu seperti orang yang berada di tempat lain karena tidak dianggap oleh sekitarnya. Wal maqalatu tsaniyatu wal isrun wallahu a'lam bishawab. Pengatan kita tutup sareng subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.